Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Mulyani dengan NIM 2305304 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir metodologi penelitian oleh dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Zulhendi SPD MSI. Sebelumnya judul penelitian saya yaitu pengaruh pemanfaatan kecerdasan buatan AI, etika pengguna AI dalam pembelajaran akuntansi dan motivasi belajar terhadap kemampuan analisis mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pertama itu bab 1 mengenai latar belakang. Perkembangan pesat AI di abad ke-21 yang merambat ke pembelajaran akuntansi bagi mahasiswa di FEB UNP dalam efisiensi tugas dan pemahaman konsep. Namun, pemanfaatan AI juga menimbulkan risiko serius berupa ketergantungan, isu etika yaitu plagiarisme dan potensi penurunan motivasi intrinsik atau naluri yang dikhawatirkan dapat menurunkan kemampuan analisis kritis mahasiswa. Mengingat dampak AI yang masih diperdebatkan dalam penelitian terdahulu, penelitian ini sangat penting untuk menguji secara empiris bagaimana pemanfaatan AI, etika penggunanya, dan motivasi belajar yang berhubungan dengan kemampuan analisis mahasiswa akuntansi di FEB UNP. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam pengerjaan tugas akuntansi, etika penggunaan AI, dan motivasi belajar terhadap kemampuan analisis mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan AI. Ini merupakan variabel pertama. Pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan, terutama pada bidang akuntansi pada era revolusi industri 4.0 berperan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemahaman mahasiswa. AI membantu penyelesaian tugas akuntansi, analisis, serta pemahaman konsep yang kompleks dengan lebih efisien dan hemat waktu. Namun, penggunaan AI tetap perlu dikontrol agar tidak menimbulkan ketergantungan dan mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang kedua yaitu etika penggunaan AI dalam pembelajaran akuntansi yaitu X2. Etika pembelajaran menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam pendidikan tinggi. Dalam pemanfaatan AI, etika akademik berkaitan dengan pemahaman mahasiswa, ketergantungan pada AI, serta potensi pelanggaran, sehingga diperlukan pengaturan atau aturan yang etis agar penggunanya tidak berdampak negatif. Selanjutnya yang ketiga itu motivasi belajar. Ini merupakan variabel ketiga, yaitu X3. Rendahnya motivasi belajar dapat menghambat partisipasi dan pemahaman mahasiswa. Berdasarkan teori self-efficiency, peningkatan kepercayaan diri dalam mendorong motivasi belajar yang dapat didukung melalui pemanfaatan teknologi AI seperti ChatGPT atau asisten virtual agar pembelajaran akuntansi menjadi lebih interaktif dan efektif. Dan yang terakhir yaitu kemampuan analisis mahasiswa. Ini merupakan variabel Y. Pembelajaran tugas kompleks membutuhkan kemampuan analisis dan metakognitif yang kuat. Pemanfaatan AI dapat membantu meningkatkan keterampilan analisis apabila digunakan sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti pemikiran kritis mahasiswa. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu AI meningkatkan kemampuan problem solving, literasi, dan pemahaman konsep akuntansi. Ini merupakan penelitian dari Prokma pada tahun 2025, Zhao dan Lu pada tahun 2025, dan Misok pada tahun 2025. Yang kedua yaitu etika pengguna AI menjadi isu penting karena adanya potensi plagiarisme, penurunan motivasi, dan kecurangan akademik menurut Soeharman dan riset akuntansi dan keuangan pada tahun 2024. Yang ketiga itu motivasi belajar meningkat ketika mahasiswa menggunakan AI secara tepat, terutama ketika AI membantu mempercepat pemahamannya. Ini menurut Dita pada tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu kemampuan analisis dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi tetapi tetap membutuhkan pembelajaran aktif dan kontrol diri yang baik. Ini menurut Anton Sami pada tahun 2025. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Yang pertama itu pemanfaatan kecerdasan buatan AI,
terhadap kemampuan analisis. Penerapan AI bisa memberi dukungan kepada mahasiswa dalam memahami konsep akuntansi yang kompleks, mengolah data dalam volume besar, mengidentifikasi pola, dan melakukan analisis dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu etika penggunaan AI terhadap kemampuan analisis. Permasalahan etika seperti menjiplak dan kejujuran dalam akademik merupakan aspek penting. Etika dalam pengaplikasian AI akan menentukan apakah teknologi digunakan sebagai alat bantu atau sebagai pengganti proses berpikir. Yang ketiga yaitu motivasi belajar terhadap kemampuan analisis. Motivasi belajar merupakan faktor pendorong yang mendorong individu untuk memiliki inisiatif dan ketahanan dalam belajar secara mendalam. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan dugaan sementara, yang pertama yaitu H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan AI, etika penggunaan AI, dan motivasi belajar terhadap kemampuan analisis mahasiswa. Yang kedua yaitu H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan AI, etika penggunaan AI, dan motivasi belajar terhadap kemampuan analisis mahasiswa. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan asosiatif kausal. Pendekatan asosiatif kausal ini yaitu pendekatan yang berkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasinya yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Sedangkan sampelnya yaitu mahasiswa FEB UNP terkhusus pada BP 22, 23, 24 yang dalam pengerjaan tugas akuntansi dengan AI atau yang sudah pernah membuat tugas akuntansi menggunakan AI. Selanjutnya yang keempat yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat variabel bebas atau independen variabel. Yang pertama yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan AI yaitu X1, X2-nya yaitu etika penggunaan AI dalam pembelajaran akuntansi, dan yang ketiga yaitu motivasi belajar pada X3. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable itu yang pertama yaitu kemampuan analisis mahasiswa yaitu Y. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner atau angket. Kuesioner yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala dikotomis, yaitu skala yang hanya menyediakan dua alternatif jawaban yaitu ya atau tidak, sehingga para responden tidak ragu lagi untuk menjawabnya. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data terdapat beberapa. Yang pertama yaitu uji kualitas data melalui uji validitas atau R hitung lebih besar daripada R tabel, dan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikoliniaritas, dan heterokedasitas. Yang ketiga yaitu analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh pemanfaatan AI, etika penggunaan AI, dan motivasi belajar terhadap kemampuan analisis mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis yang dilakukan melalui uji F atau simulan dan uji tes yaitu parsial dengan tingkat signifikan 0,05 serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Apabila ada kekurangan dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.